Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabar ya anak-anak soleh dan solehah? Sehat semuanya? Keluarganya sehat? Alhamdulillah. Semoga yang sehat senantiasa selalu berada dalam kesehatan. Yang hari ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak soleh dan solehah, akhirnya kita bisa melanjutkan lagi materi pembelajaran kita nih, yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam ya di semester kedua ini. Wah, nggak kerasa ya, belajar daringnya sudah 6 bulan berlalu. Tapi semoga Allah segera memberikan atau menghilangkan ya, corona dari muka bumi ini. Kita mudah-mudahan biar kita bisa belajar normal lagi ya, tatap muka ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Liburannya sudah selesai. Semoga semuanya bisa menikmati liburannya dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Baik anak-anak soleh dan soleha, kita melanjutkan ya. Kemarin itu sudah sampai bab berapa coba? Masih ingat nggak? Jangan sampai lupa nih. Sudah sampai bab 8 ya. Sudah sampai bab 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab 9. Lihat bukunya. Bab 9 halaman 107. Yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan. Bagian A tentang pengertian qada dan qadar. Nah, apa qada dan qadar itu? Nah, qada dan qadar merupakan bagian dari rukun iman yang ke berapa ayo? Ke 6, yang terakhir. Nah, apa qada dan qadar itu, Pak? Nah, qada dan qadar lihat di sini, yaitu qada artinya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya. Nah, itu ya. Jadi Allah sudah membuat ketentuan kepada makhluknya sebelum makhluknya itu diciptakan. Siapa, Pak? Banyak, semua makhluk. Nah, selain Allah itu disebutnya makhluk. Makanya Allah disebutnya Khaliq. Yang artinya Allah sang pencipta. Nah, berarti semuanya, langit, bumi, surga, neraka, manusia, jin, malaikat, iblis. Nah, itu merupakan makhluk. Bahkan makhluk yang pertama yaitu nurnya Nabi Muhammad. Itu cahayanya Nabi Muhammad. Itu belum diciptakan. Nah, itu terjadi qada itu ketika makhluk belum diciptakan. Nah, disebutnya zaman azali, ya, zaman ketika makhluk apapun oleh Allah belum diciptakan. Qadar, apa itu qadar? Yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Nah, jadi kalau kita merasakan sekarang misalnya saya sudah berusia 12 atau 13 tahun. Nah, maka itu adalah qadarnya Allah gitu. Nah, kemarin ada tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah, itu sama, itu qadarnya Allah karena sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, ya. Jadi ketetapan Allah yang sedang terjadi atau sudah terjadi itu disebutnya qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar artinya nih, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas diri makhluk merupakan ketentuan atau ketetapan dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh qada lihat.
Bagian satu, contoh kodok banyak sekali, meliputi semua makhluk ciptaan Allah, baik manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan terjadi kepada makhluk apa? Kematian. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah menetapkan makhluknya itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, itu ya. Apalagi selain itu, menetapkan seseorang lahir kapan, di mana, jam berapa, siapa ayah ibunya, apa warna kulitnya. Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi kode Allah. Allah sudah buat ketetapan itu sejak zaman makhluknya belum diciptakan. Yang terakhir C-nya, nah, menetapkan matahari terbitnya pada pagi hari, bulan, bintang bisa terlihat jelasnya pada malam hari. Nah, itu ya, itu contoh kodar. Bagaimana contoh kodar? Nah, kodar ini sering disebut takdir. Nah, kita udah sering dengar ya, takdir. Udah takdir Allah. Nah, itu kodar. Dalam istilah agama Islam, nih dikenal dengan dua nama takdir. Apa? Takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Apa sih Pak takdir mubrom itu? Lihat paragraf keduanya. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, diantaranya apa? Kematian makhluk, ya, lahirnya bayi yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau kejadian seseorang lahir ke dunia. Nah, itu sudah menjadi takdir mubrom disebutnya, termasuk takdir mubrom. Atau kenyataan matahari terbit dari timur dan hanya muncul di siang hari, nah, dan terbenam di barat. Atau bulan dan bintang hanya jelas pada malam hari. Nah, itu disebutnya takdir mubrom, ya, termasuk takdir mubrom seperti itu. Bagaimana takdir mu'alaq? Nah, ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berusaha. Nah, gitu ya perbedaannya. Kalau takdir mubrom tidak bisa diubah dan sudah pasti. Kalau takdir mu'alaq kemungkinan bisa diubah. Nah, syaratnya dengan jalan ikhtiar dan berdoa, ya, itu ya. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kata Allah gimana? Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau mengubah keadaan diri kita sebelum kita sendiri atau mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau takdir mu'alaq bisa diubah. Nah, Allah tidak akan mau mengubahnya kalau kita ya sendiri tidak mau mengubahnya. Apa contohnya? Lihat, orang bodoh bisa jadi pintar, bisa jadi pandai kalau ia belajar dan berdoa kepada Allah. Tuh, apa wasilahnya, jalan perantaranya orang bodoh bisa jadi pintar? Karena ia belajar dan berdoa. Orang miskin bisa jadi kaya. Nah, kenapa dia bisa jadi kaya? Nah, karena ia bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Bencana alam, ya, tidak akan menimbulkan korban jiwa. Kita bisa mengantisipasinya. Caranya apa? Yaitu dengan cara kita melestarikan alam. Jangan sampai kita menyanyiakannya atau hanya memanfaatkannya saja, tapi tidak mau menjaganya. Contoh tuh, kemarin beberapa hari yang lalu di Bogor terjadi banjir bandang luar biasa. Daerah Bogor yang biasanya menyerap air tanah atau membuangnya ke wilayah Jakarta, malah yang ada sekarang Bogornya banjir, ya. Nauzubillah, ya. Itu karena kata Allah dalam Al-Qur'an itu karena keserakahan manusia, itu ya, atau seperti itu. Lanjut, jumlah kematian bisa dikurangi, nah, dengan jalan melaksanakan program pemerintah, ya, yaitu juga berdoa minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa program pemerintahnya? Yaitu istilahnya KB, keluarga berencana.
Bagian B, meyakini qada dan qadar. Nah, sini ya. Jadi kita langsung saja. Beriman kepada qada dan qadar memberikan banyak manfaat atau hikmah. Apa diantaranya? Orang yang beriman kepada qada dan qadar, hatinya tenang, dia tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Tuh, orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dia tidak berpikir, wah nanti saya akan ditimpa masalah, bagaimana saya cara menghadapinya. Wah, kalau orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, dia akan kesulitan sendiri, gitu ya. Pikirannya akan terus dihinggapi rasa ketakutan. Tapi orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Nah, selalu berdoa dan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan baik. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah, tidak berprasangka buruk. Ya, misalkan ia ditimpa musibah atau ditimpa kegagalan, ia akan menyerahkannya kepada Allah. Ada kematian dari keluarganya, dia akan senantiasa bersabar, senantiasa tabah bahwa Allah menghendaki yang demikian. Nah, apakah itu baik, Pak, buat manusia? Ya tentunya baik. Tapi terkadang manusia rasanya, ya Allah, kenapa keluarga saya harus meninggal, harus misalkan alhamdulillah harus positif COVID, akhirnya kami diisolasi, akhirnya kami dikarantina, misalkan. Nah, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi manusia, ya, bagi hambanya. Nah, di situ ada hikmahnya, dan kita wajib introspeksi. Apa sih introspeksi? Muhasabah. Apa sih muhasabah? Kita merenungi diri sendiri. Apa barangkali kita memiliki kesalahan atau dosa-dosa. Nah, seperti itu, ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah, jangan berprasangka buruk, ya. Yang C, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Lihat, iman kepada qada dan qadar hukumnya wajib. Nah, karena ini rukun iman bagi setiap muslim. Bagaimana kalau orang yang tidak meyakini adanya qada dan qadar? Ya, maka dia tidak disebut mukmin, disebut kafir karena tidak beriman kepada qada dan qadar. Maka hukumnya wajib mengimani rukun iman yang 6 itu, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, ya, termasuk kepada qada dan qadar. Apa nih? Bagaimana perilaku yang mencerminkan qada dan qadar? Nah, semangat belajar walaupun belajarnya di rumah, ya. Tuh, ya. Harus begitu. Nggak enak belajarnya di rumah terus. Ya iya, pengennya semuanya juga belajarnya tatap muka, cuma kondisinya sedang tidak memungkinkan. Akhirnya, nah, mau nggak mau harus belajar di rumah, belajarnya daring, ya. Nah, maka kalian wajib mengikuti atau mematuhi tugas-tugas atau materi yang diberikan oleh guru, ya. Kerjakan dulu, tunaikan dulu, baru setelah itu boleh main, ya, begitu mah, ya. Nah, atau sakit. Nah, ketika sakit jangannya mengeluh. Ya Allah, kenapa saya sakit? Ya Allah, kenapa sakit? Sampai bertahun-tahun. Nah, justru yang ada harus husnuzon. Nah, tadi prasangka baik kepada Allah. Nah, mungkin Allah sedang menguji kita, atau mungkin Allah sedang mengurangi dosa-dosa kita, kifarat dosa. Nah, gitu. Dan semoga kita selalu diberikan ketabahan oleh Allah itu, ya. Jadi Bapak ulang kesimpulannya bahwa qada dan qadar merupakan rukun iman. Maka kita wajib mengimani qada dan qadar. Qada apa? Qada itu ketetapan Allah yang dibuat sebelum Allah menciptakan makhluk. Apa qadar itu? Ketetapan Allah yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi pada diri makhluk, ya. Nah, qadar disebutnya takdir, dibagi menjadi 2, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Apa takdir mubrom? Yaitu yang sudah pasti akan terjadi, gitu, ya. Sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah.
Apa takdir mu'allaq? Nah, mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Apa contohnya takdir mubrom? Seperti kematian, seperti kelahiran, atau bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau matahari terbit pada pagi hari. Nah, seperti itu dan banyak contoh lainnya. Nah, apa takdir mu'allaq? Nah, orang yang bodoh bisa menjadi pintar, atau yang pintar bisa menjadi bodoh. Alhamdulillah yang pintar bisa menjadi bodoh ya. Ya tentunya yang bodoh bisa menjadi pintar, harus berusaha dan berdoa. Yang miskin bisa menjadi kaya, kerja keras. Ya, tapi jangan sampai melupakan kewajibannya, apalagi kewajiban ibadahnya. Nah, itu saja barangkali. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada guru agamanya masing-masing. Bapak akhiri, mudah-mudahan bermanfaat.